Hello everyone, let me introduce myself. My name is Anissa Eka Fitria in PM 244111020. My class in Management 24B. Today, I will explain to the art of financial storytelling. Halo semuanya, pada video ini saya akan membahas topik The Art of Financial Storytelling, yaitu bagaimana data keuangan yang kompleks dapat diubah menjadi cerita yang jelas, menarik, dan bermakna untuk mendukung pengembalian keputusan strategis. Di era modern, tentang utama bukan lagi keuangan data, melainkan bagaimana memahami dan menyampaikan makna dari data tersebut. Tantangan data overload. Saat ini, tim keuangan seringkali mengalami data overload. Terlalu banyak laporan spreadsheet dan metrik justru dapat menutupi informasi penting yang dibutuhkan manajemen. Data keuangan sebenarnya tidak memiliki nilai jika hanya disajikan dalam bentuk angka. Data akan bernilai ketika mampu menceritakan kondisi bisnis dan membantu pengembalian keputusan. Dari reporting ke strategic analysis, financial storytelling menuntut perubahan cara berpikir. Pelaporan tradisional hanya berfokus pada apa yang sudah terjadi dan kepatuhan terhadap laporan, sementara strategic analysis menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi dan apa dampak ke depannya. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan actionable insight, yaitu rekomendasi nyata yang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan dan mengelola risiko. Visualisasi kinerja keuangan. Salah satu elemen penting dalam financial storytelling adalah visualisasi data. Grafik dan visual membantu audiens memahami tren kinerja seperti pertumbuhan pendapatan dan margin operasional. Dengan visual yang tepat, kita tidak hanya menunjukkan angka, tetapi juga menjelaskan kinerja dan keberhasilan strategi perusahaan. 3 pilar financial storytelling, yaitu clarity, context, call and action. Terdapat 3 pilar utama dalam financial storytelling. Yang pertama adalah clarity, yaitu menyederhanakan data kompleks agar mudah dipahami. Yang kedua adalah konteks, yaitu memberikan latar belakang seperti kondisi pasar dan operasional. Dan yang ketiga adalah call to action, di mana setiap analisis harus diakhiri dengan rekomendasi yang jelas dan berbasis data. Desain untuk perhatian eksekutif, desain minimalis, penekanan data penting, dan hierarki visual yang jelas. Eksekutif memiliki waktu yang terbatas dalam membaca laporan. Oleh karena itu, desain laporan keuangan harus mampu langsung menarik perhatian. Penggunaan desain minimalis, penekanan pada data penting, dan struktur visual yang jelas akan membantu audiens fokus pada informasi yang paling krusial. Narasi dalam analisis keuangan. Financial analysis yang baik disusun seperti sebuah cerita, dimulai dari situation, yaitu kondisi awal perusahaan, lalu complication berupa masalah atau tantangan yang dihadapi, kemudian resolution, yaitu solusi atau hasil analisis, dan di akhir dengan recommendation, yaitu langkah yang didasarkan penting untuk selalu menyampaikan kesimpulan di awal agar pesan utama langsung diterima dan dipahami oleh calon nasabah. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, financial storytelling merupakan pendekatan yang sangat penting dalam analisis dan pelaporan keuangan di era modern. Di tengah melimpahnya data dan informasi keuangan, tantangan utama yang dihadapi organisasi bukan lagi bagaimana memperoleh data, melainkan bagaimana mengelola, memahami, dan menyampaikan secara efektif agar dapat mendukung pengembalian keputusan strategis. Financial storytelling membantu jabatani kesenjangan antara data keuangan yang kompleks dengan kebutuhan manajemen dan pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi yang jelas, ringkas, dan relevan. Melalui pendekatan ini, laporan keuangan tidak lagi sekedar menjadi kesimpulan angka historis, tetapi berubah menjadi alat komunikasi strategis yang mampu menjelaskan kondisi bisnis, mengidentifikasi permasalahan, serta menunjukkan peluang dari risiko di masa depan.
Oke, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. See you.